Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah sumber damai sejahtera selalu melimpahkan damai sejahteranya di dalam hati dan hidup kita. Kiranya kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan dikelilingi oleh perlindungan Tuhan. Saudaraku, sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Aba Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Kami percaya tangan-Mu menolong dan menaungi kami, serta melindungi kami dari hal-hal yang jahat. Bapa, malam ini sebelum kami beristirahat, kembali kami mau datang kepadamu untuk bersaat teduh dan menikmati persekutuan bersama-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, ubahkanlah kami menjadi semakin menyerupai Kristus. Berikanlah kami hati yang mudah dibentuk dan pikiran yang terfokus, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan banyak memakai perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Salah satu perumpamaan yang sering dipakai adalah tentang ragi. Ragi adalah sebuah bahan yang biasanya dipakai untuk mengembangkan adonan roti. Cara kerja ragi adalah enzim yang berada di dalam ragi akan memakan kandungan gula yang berada di dalam tepung sehingga menghasilkan gas karbon dioksida yang kemudian mengembangkan adonan roti. Sejak dari zaman Musa, bangsa Israel telah memperingati Hari Raya Roti Tidak Beragi, di mana selama 7 hari mereka memakan roti yang tidak beragi. Hari raya ini adalah untuk memperingati hari di mana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan meluputkan anak-anak sulung mereka dari kematian akibat tulah. Oleh karena itu, Hari Raya Roti Tidak Beragi erat kaitannya dengan Hari Raya Paskah. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru banyak menggunakan ragi sebagai gambaran dari pola pikir atau pengajaran yang salah. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 7-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dikatakan dalam ayat yang baru saja kita baca, bahwa kita harus membuang ragi yang lama agar menjadi adonan yang baru, karena Kristus telah mati bagi kita. Sejak saat kita menerima pengorbanan Kristus di kayu salib, pola pikir kita harus berubah. Kita harus membuang semua pola pikir manusia lama, yaitu pola pikir yang terbentuk oleh dunia yang korup dan terpapar oleh godaan serta pengaruh yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pola pikir manusia lama ditandai oleh kecenderungan egois, ketidakpercayaan, keinginan duniawi, dan penilaian yang berdasarkan kepentingan diri sendiri. Namun, Alkitab menegaskan bahwa kita harus meninggalkan pola pikir ini dan menggantinya dengan pola pikir yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 22-24 mengingatkan kita untuk menghancurkan sifat-sifat lama kita yang korup dan memperbaharui pikiran kita, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusan yang sejati.
Mari kita baca Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Proses meninggalkan pola pikir manusia lama dimulai dengan mengubah sumber pemikiran kita. Kita harus berubah melalui pembaharuan pikiran, sehingga kita dapat mengenali kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Artinya, kita perlu menyaring pikiran kita dengan firman Tuhan dan membiarkan pikiran-pikiran Tuhan mengarahkan tindakan dan keputusan kita. Jika kita terus-menerus membangun pola pikir yang didasarkan pada dunia ini, kita akan terjebak dalam siklus dosa dan keterikatan duniawi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memikirkan hal-hal yang berada di atas, bukan hal-hal yang hanya berkaitan dengan dunia ini. Pola pikir Kristus mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan lensa kebenaran dan kekekalan. Itu berarti kita harus fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah seperti kasih, kebenaran, belas kasih, kerendahan hati, dan kesucian. Saat kita memilih untuk meninggalkan pola pikir manusia lama dan memikirkan hal-hal yang sesuai dengan Kristus, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Kristus adalah teladan sempurna yang mengajarkan kita tentang kesetiaan, pengorbanan, pelayanan, dan kasih tanpa syarat. Dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, kita dapat mengambil pola pikirnya sebagai contoh yang kita ikuti. Meninggalkan pola pikir manusia lama juga berarti kita perlu mengatasi pikiran negatif, keraguan, dan kecemasan yang seringkali menghantui kita. Kita harus aktif menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika pikiran-pikiran kita terfokus pada kuasa dan janji Tuhan, kita akan mengalami kedamaian dan kebebasan yang sejati. Meninggalkan pola pikir manusia lama bukanlah suatu perubahan yang instan, tetapi suatu perjalanan rohani yang berkelanjutan. Dalam perjalanan ini, kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan. Jadi, sangat penting bagi kita untuk terus mencari kehadiran Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan sesama pengikut Kristus. Saudara yang terkasih, dengan memperbaharui pikiran kita melalui firman Tuhan, mengikuti contoh Kristus, dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Jadi, mari kita sama-sama memilih untuk meninggalkan pola pikir manusia lama dan hidup dengan pola pikir Kristus yang membawa sukacita, kedamaian, dan pengaruh positif bagi dunia di sekitar kita. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Sorgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima, dan kiranya semua benih firman-Mu tertanam dengan baik di dalam hati kami dan bertumbuh serta menghasilkan buah-buah yang melimpah. Kiranya kasih-Mu memancar keluar melalui hidup kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjangkau sesama kami dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami beristirahat, kiranya pagar perlindungan-Mu mengelilingi kami dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Dan kiranya Engkau memulihkan tubuh kami sehingga kami bisa bangun besok pagi dalam keadaan sehat
dan siap untuk hidup bagimu. Kami serahkan segala permasalahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang campur tangan-Mu untuk menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami dan para pemimpin negara kami. Jadikanlah Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur di masa depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.